Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadifa Saskia Putriwan dengan NIM 40358. Perkenalkan, nama saya Delvi Indah Lestari dengan NIM 157. Perkenalkan, nama saya Dia Widiawati dengan NIM terakhir 111. Perkenalkan, nama saya Amar Fawazandoyo dengan NIM 30174. Dalam video kali ini, kami akan membahas salah satu permasalahan gizi, yaitu KEP atau kekurangan energi protein. Nah, KEP itu merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau juga dapat disebabkan oleh gangguan penyakit-penyakit tertentu. Dan KEP ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama pada balita. Salah satu faktor yang berkaitan dengan KEP adalah BBLR atau berat bayi lahir rendah. Berat bayi dapat dikatakan rendah apabila bayi tersebut lahir dengan berat badan di bawah 2.500 gram. Nah, bayi yang lahir dengan berat badan rendah berakibat pada terhambatnya pertumbuhan dan juga perkembangan. Selain itu juga, BBLR dapat mengakibatkan penurunan kecerdasan, kemudian rendahnya imunitas, serta gangguan metabolik yang akan menyebabkan risiko penyakit degeneratif pada usia dewasa nantinya. Pada penelitian yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2006, disebutkan bahwa proporsi KEP pada anak usia 6-24 bulan yang memiliki berat lahir normal sebesar 32,5% dan bayi yang mempunyai berat lahir rendah sebesar 58,3% atau 2,9 kali lebih besar dibanding dengan yang lahir dengan berat normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih faktor dari BBLR tersebut, atau kita menganalisis permasalahan atau faktor penyebab dari BBLR tersebut. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BBLR berpengaruh terhadap pertumbuhan selama masa balita maupun pada pertumbuhan selanjutnya. Pada kelompok anak balita, 1 dari 3 anak di dunia menderita kekurangan gizi dalam bentuk gangguan pertumbuhan karena kurang energi protein atau disebut juga dengan KEP. Dan tidak jarang juga disertai dengan kekurangan vitamin dan mineral. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan BBLR, yaitu ada faktor janin, plasenta, dan maternal. Tetapi terjadinya hambatan pertumbuhan janin biasanya disebabkan oleh multifaktor. Menurut Ministry of Health Sri Lanka tahun 2013 menambahkan bahwa BBLR dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor internal dan eksternal, mulai dari genetik, yaitu kelainan kromosom, psikososial atau stres dan depresi, dan juga kesehatan maternal yang disebabkan oleh hipertensi, diabetes, dan infeksi. Nah, gizi ibu juga memengaruhi dari BBLR tersebut. Sebelum dan saat hamil juga dapat memengaruhi berat lahir bayi. Misalnya defisiensi zat gizi makro karena kekurangan energi kronis dengan lila kurang dari 23,5 cm. Apabila ibu hamil mengalami KEK, maka janin tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu. Lila ini juga diikuti dengan pertambahan berat badan selama kehamilan adalah faktor yang penting dalam memengaruhi berat bayi saat lahir. Selain defisiensi zat gizi makro, kekurangan zat gizi mikro, misalnya anemia yaitu HB kurang dari 11, juga dapat berhubungan dengan hambatan pertumbuhan janin akibat kurangnya pasokan oksigen menuju janin. Selanjutnya, BBLR juga tidak lepas dari dengan KEP. Nah, KEP tersebut bisa disebabkan oleh asupan makanan dan penyakit infeksi yang diderita anak. Timbulnya gizi kurang tidak hanya karena makanan yang kurang, tetapi juga penyakit. Anak yang mendapatkan makanan yang cukup baik tetapi sering diserang diare atau demam, akhirnya dapat menderita kurang gizi. Demikian juga pada anak yang tidak cukup, maka daya tahan tubuh atau
atau imunitas melemah, jadi keduanya secara bersama-sama merupakan penyakit atau penyebab gizi kurang. Dampak kekurangan gizi dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan fisik dalam jangka panjang, perkembangan mental yang suboptimal, dan kematian dini. Kurang gizi dapat menyebabkan timbulnya infeksi, dan penyakit infeksi dapat memperburuk kekurangan gizi. Hubungan antara KEP dan infeksi dapat dijelaskan melalui mekanisme energi dan protein ke dalam tubuh, sehingga kemampuan tubuh dalam membentuk protein baru berkurang. Hal ini dapat menyebabkan kekebalan tubuh terganggu dan tubuh mengalami rawan terhadap infeksi. Dampak jangka panjang dari BBLR adalah resiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, atau penyakit jantung saat anak dewasa. Alasannya, menurut Dr. Ali Sungkar, ketika janin kekurangan nutrisi, maka nutrisi yang ada disalurkan semua untuk perkembangan otak dan jantung, sehingga organ lain dikorbankan. Organ yang tidak berkembang dengan baik, misalnya pankreas. Pankreas ini memproduksi insulin. Jika ia mengalami kerusakan, pada akhirnya anak beresiko menderita diabetes saat dewasa. Demikian pula dengan organ lain seperti pembuluh darah. Bayi BBLR beresiko mengalami aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau stroke. Pola asuh ibu yang kurang baik terhadap anak balita mempunyai risiko lebih besar terjadinya kekurangan energi protein dibanding pola asuh ibu yang baik. Maka dari itu, pola asuh atau perawatan terhadap anak yang baik merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak balita. Pola asuh adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya secara fisik, mental, maupun sosial. Setelah kita mengetahui dampak apa saja yang bisa terjadi akibat kekurangan energi protein, maka dari itu kita perlu adanya pemecahan masalah. Nah, untuk energi protein sendiri dapat dicegah dengan menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang yang mencakup sumber karbohidrat seperti nasi, roti, atau kentang, terus mengonsumsi sumber protein dan lemak seperti daging, ikan, telur, maupun unggas, dan mengonsumsi sumber mineral dan vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, serta susu dan produk olahan misalnya keju atau pun. Bagaimana cara mengatasi berat badan lahir rendah? Berat badan lahir rendah dapat diatasi dengan cara yaitu menyusui. Ketika menyusui dengan benar tidak hanya meningkatkan berat badan bayi saja, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. Lalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Bawa bayi ke dokter secara teratur untuk memahami tumbuh kembangnya. Lalu awasi berat badan bayi. Ketika bayi bertambah besar, periksa berapa banyak penambahan berat badannya. Bila berat badan naik dengan drastis, ini bisa berbahaya karena menyebabkan masalah berat dan tinggi badan. Jadi harus dipastikan berat badan bayi naik dengan stabil. Sekian video dari kelompok 17 mengenai KEP dan BBLR. Terima kasih.